Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita mau pelajari Roma pasal 3 ayat 23. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajarinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangi, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah satu kalimat. Dan kalimat yang kedua, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita baca, maka kita langsung menyadari dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah yang hilang waktu manusia berdosa? Baru Alkitab tidak membedakan. Dia mengungkapkan semua orang telah berbuat dosa tanpa terkecuali. Semua orang telah berbuat dosa. Tadi kalau kita memikirkan bayi, tentu dia belum pernah marah. Bayi belum pernah membunuh. Apakah bayi itu orang berdosa? Itulah yang mungkin menjadi pemikiran kita, bayi karena dia belum berbuat dosa. Dalam pikiran kita, bayi yang baru lahir atau bayi yang belum lahir, bagi kita mungkin itu suci, tidak berbuat dosa. Bagaimana kita menanggapi pengertian yang salah ini? Karena Alkitab kita mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Apakah kita setuju atau kita tidak setuju, atau pengertian kita belum sedalam apa yang dikatakan oleh Alkitab? Karena kalau kita baca ayat 23, maka kita harus baca ayat 10 sebenarnya. Itu dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Semua orang telah menyeleweng. Mulut mereka penuh dengan sumpah serakah, dan seterusnya. Barulah disimpulkan Paulus dalam ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena kita telah berbuat dosa, maka telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu, telah berbuat dosa. Satu, telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin inilah dasarnya muncul agama. Karena agama mencari bagaimana solusi, jalan keluar. Karena mungkin semua manusia sudah menyadari dia orang berdosa. Dan karena dia orang berdosa, dia membutuhkan bagaimana supaya dosa ini dapat diselesaikan. Mungkin inilah cikal bakal munculnya agama, supaya terjadi penyelesaian. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan masing-masing mencoba menjabarkan supaya dosa itu dapat diampuni. Saya mencoba mengertikannya, semua orang telah berbuat dosa itu dalam pengalaman Raja Daud di dalam kitab Mazmur.
Karena Raja Daud salah seorang raja Israel yang sungguh berbuat dosa dan yang sungguh mengakukan dosanya. Di dalam Mazmur 51, mungkin dari sini kita dapat menangkap Mazmur 51 itu ayat 5 umpamanya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi Daud, sebab aku sendiri. Jadi bukan orang lain mengatakan dia berdosa, tapi dia sendiri. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Baru kedua, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini pengalaman raja. Karena kemungkinannya raja tidak berani, tidak ada orang yang menunjukkan dosanya. Tetapi secara pribadi, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dengan demikian masing-masing karena sadar dia pelanggarannya, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, dicarilah bagaimana jalan keluarnya. Makanya agama memikirkan bagaimana supaya aku sendiri yang menyadari pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, ada jalan keluarnya kah? Kedua, ini Raja Daud pengalamannya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Mazmur 51 tadi kita sambung sampai ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Ini juga kesaksiannya. Dari mana dia tahu sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Raja Daud waktu dia sudah menjadi raja berbuat dosa, tapi waktu dia berbuat dosa itu dilihatnya bahwa bukan waktu dia berbuat dosa itu, tetapi dilihatnya sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dia berbuat dosa terhadap Uria. Dia berbuat dosa dalam perzinahannya dengan Berseba. Tetapi Daud melihat bahwa di dalam kandungan aku dikandung oleh ibuku. Saya ulangi. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau pengakuan, ya, karena Mazmur ini pengakuan, pengalaman apa yang dialami oleh Daud. Sesudah dia berbuat dosa, diingatnya latar belakang hidupnya, rupanya bukan waktu dia berdosa itu dia berbuat dosa. Sebelum melakukan dosa itu sesungguhnya sudah dia bergumul dengan dosanya itu, hanya meletusnya kelihatan ada dosa di dalam dirinya. Itulah waktu dia melakukan pembunuhan terhadap Uria, dan dia ambil istri Uria Berseba menjadi istrinya. Di situ kelihatannya. Kalau tidak, dari dalam kandungan ibuku, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Makanya ibu-ibu sangat menyadari hal ini. Waktu dia melihat bebinya masih kecil, tapi bebinya itu sudah berani marah kepada ibunya. Marahnya mungkin dengan jeritan menangis dan tidak bisa didiamkan kalau kehendaknya tidak dipenuhi. Ibu-ibu punya pengalaman dengan baby masing-masing, walaupun babynya itu belum pernah diajari marah ataupun ngambek, tetapi ibunya sadar dari manalah
kenakalan dan kejahatan anakku yang belum besar ini, tapi sudah tahu marah kalau kemauannya tidak dipenuhi ibunya sendiri. Makanya Daud mengungkapkan hal itu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Jadi sebelum dia lahir, dia sudah sadar. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dalam dosa dia dikandung oleh ibunya. Ya, karena mungkin Anda masih ingat Roma pasal 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, ayat 12 ya. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi apalah dosanya bayi? Maka kita pasti katakan dosanya bayi itu sudah menjalar dari dosa ibunya, dari dosa bapaknya. Makanya di dalam kandungan aku, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud menyadari tingkah laku yang dilakukannya sewaktu dia raja itu sudah ada sejak di dalam kandungan ibunya, hanya meletusnya. Hanya ketahuan itu dosanya pada waktu dia membunuh Uria dan waktu dia mengambil Berseba menjadi istrinya. Maka dua tadi pengakuannya secara pribadi, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Berikutnya, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Rupanya masing-masing kita semua ada pergumulan kita di dalam dosa. Baru bisa kita lihat, oh ini rupanya sudah ada sejak dari kandungan ibuku. Karena dari satu orang dosa itu masuk dan dosa itu menjalar dan dosa itu mengenai seluruh orang yang sudah berdosa. Walaupun dia masih bayi, karena di dalam kandungan, di dalam dosa dia dikandung oleh ibunya. Makanya ibu-ibu punya pengalaman terhadap bayi. Makanya orang barat sering mengatakan bayi yang paling jahat itu namanya trouble 2 namanya. Trouble 2 itu umur 2 tahun. Jadi umur 2 tahun itu rupanya anak-anak itulah trouble 2 yang paling jahat dalam hidupnya. Walaupun dia belum diajar, tetapi dia biasa kali memarahi siapa saja pun. Apalagi kalau tidak diberi apa yang dimintanya, menangis dia karena dia trouble 2. Ada dalam keadaan yang memuncak kali kejahatannya. Menunjukkan bahwa di dalam kandungan dia telah dikuasai oleh dosa. Sejak di dalam kandunganlah aku, di dalam dosalah aku, dikandung oleh ibuku. Ini pengakuan. Jadi mungkin pengakuan ini bukan Raja Daud sendiri. Pengakuan ini hampir semua orang. Bisa mula-mula kita tidak menyadarinya, tapi waktu kita sudah melihat dosa kita, sebenarnya dari dahulu sudah ada dosa itu di dalamnya, hanya belum meledak. Makanya dikatakan tadi, karena semua orang telah berbuat dosa. Makanya semua orang akan mencari bagaimana jalan pengampunan dosa yang bisa. Karena dikatakannya tadi senantiasa, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Apakah sama pengalaman Daud dengan pengalaman kita hari ini? Orang berdosa itu
pergumulannya salah satu, bergumul dia dalam dosanya itu. Tapi Raja Daud sampai menelusuri, kenapa demikian? Baru dia katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Barulah kita bisa menerimanya, karena semua orang telah berbuat dosa. Sifat dosa itu sudah ada sejak mulai di dalam kandungan ibu. Dan di dalamnya lah Daud bergumul. Dan di dalamnya lah kita bergumul sampai hari ini. Dan waktu kita melakukan dosa, barulah kita tahu sudah ada akarnya. Hanya belum menjadi muncul. Karena dia belum bisa menunjukkan dosanya lebih jahat. Katakanlah umur 2 tahun. Pasti dia belum bisa berbuat dosa narkoba. Pasti dia belum bisa berbuat dosa perzinahan. Tapi dia sudah bisa marah dan bisa memecahkan kaca di rumah atau piring kalau dia marah. Dan nangisnya nggak bisa dikontrol lagi. Itulah buktinya. Bayi sejak dari kecilnya, dari kandungan ibunya, dia sudah berbuat dosa. Kedua, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sangat sulit. Tapi saya coba, apa artinya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Jadi orang berdosa itu ada kehilangan dia. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana aku tahu bahwa aku telah kehilangan kemuliaan Allah? Berarti orang berdosa itu ada yang hilang di dalam dirinya. Mana tahu nanti Anda masih hilang. Saya mencoba mengertikan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 43. Yohanes 12 ayat 43. Ini saya buat, apa artinya orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah? Kehilangan kemuliaan Allah, mari kita lihat Yohanes 12 ayat 43. Yohanes 12 ayat 43 kah? Loh, ini salah. Oh, salah ayatnya. Yohanes 12 itu, Yohanes 12 ayat 43. Sudah bisa kita lihat apa yang dimaksudkan dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memaparkan hal itu. Saya baca ayat 43. Yohanes 12 ayat 43 demikian bunyinya. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saya ulangi. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Orang berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, orang berdosa itu lebih suka manusia yang menghormati dia daripada Allah yang menghormati dia. Nanti Anda akan mencoba merenungkannya. Semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya semua manusia ini lebih suka dia manusia yang memuji-muji dirinya sebagai orang berdosa daripada Allah yang memuji dia. Jadi dengan kata lain boleh dikatakan orang berdosa itu hampir semua dia berusaha supaya manusia yang memuji dia. Itulah sifat orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa itu baik di dalam pestalah katakan, baiklah di dalam kedudukanlah umpamanya. Semuanya orang telah berbuat dosa, dia jauh lebih suka kalau sesama manusia yang menghormati dia daripada mencari hormat yang berasal dari Allah. Saya ulangi sekali lagi. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya sendiri. Menyangkal dirinya sendiri di situ artinya dia tidak mencari hormat dari manusia, tapi dia mencari hormat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Semua orang telah berbuat dosa. Karena itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kita telah kehilangan kemuliaan Allah? Kita lebih mencari hormat dari manusia daripada hormat daripada Allah sendiri. Nanti Anda akan melihat orang berdosa sifatnya senang kali dia kalau dipuji-puji oleh manusia. Senang kali dia supaya dia senantiasa kelihatan lebih hebat daripada orang lain. Supaya orang lain mengatakan, oh si anu ini memang baik. Si anu ini memang ramah. Oh dia si anu ini memang tahu kali menghormati orang tua. Dia lebih suka hormat dia lebih suka menerima hormat dari diri manusia sendiri daripada hormat dari Allah. Itulah maka manusia orang berdosa lebih suka menjalankan apa yang dikatakan oleh manusia daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Karena kita telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kita telah kehilangan kemuliaan Allah? Saya ambil dari Yohanes 12 ayat 43, waktu Tuhan Yesus katakan, kamu lebih suka akan hormat manusia daripada kehormatan Allah. Hilang kemuliaan Allah dalam diri manusia, sehingga di dalam diri manusia ini dia mencari supaya manusia itu bisa menghormati dia. Itulah orang berdosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia akan mencari supaya manusia menghormati dia. Itulah yang ada semua dalam guru-guru yang palsu, itu yang ada di dalam orang-orang Farisi. Anda ingat orang-orang Farisi itu kebiasaannya sebagai orang berdosa, kalau dia berdoa di pasar-pasar, dia berdoa di persimpangan jalan, dan dia memakai jubahnya supaya orang lain memuji dia, karena dia lebih suka hormat dari manusia daripada hormat dari Allah. Kita ulangi. Karena semua orang telah berbuat dosa. Bagaimana dengan bayi? Bayi juga sudah berdosa karena Raja Daud sudah katakan bahwa dia dikandung di dalam dosa.
dan dia dikandung oleh ibunya. Makanya anak-anak lahir dalam umur 2 tahun ataupun umur 1 tahun atau bayi, tapi sudah kelihatan sifatnya yang memberontak, sifatnya yang keinginannya, dialah maunya yang diperhatikan terus, karena memang dia sudah orang berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah artinya kita lebih suka manusia memuji kita daripada Allah memuji kita. Kita ingat orang-orang Farisi, kalau mereka pergi ke pasar pakai jubah, menunjukkan bahwa dia sungguh orang rohani. Dan orang lain memuji dia dan dia sangat senang. Padahal Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, terkutuklah kamu, kubur yang dicat putih tapi di dalamnya tulang belulang. Bolehkah kita mengaplikasikannya bagi diri kita sendiri? Bahwa semua orang telah berbuat dosa, karena memang dari rahim ibuku aku sudah dikandung di dalam dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya manusia ini lebih suka dihormati oleh manusia daripada yang dihormati oleh Allah. Itulah sebabnya maka kita katakan tidak mungkin kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, tetapi kita lebih suka seperti orang-orang Farisi tadi, dinyatakan kita orang rohani lah, panjang kali doanya, berbelit-belit, dan manusia memuji bahwa dia itu sungguh-sungguh orang rohani, orang baik, orang dan begini, orang dan begini. Orang berdosa itu lebih menyukai pujian dari manusia daripada pujian dari Allah. Mari kita berdoa. Bolehkah Tuhan meyakinkan kami bahwa semua orang telah berbuat dosa? Bolehkah Tuhan meyakinkan kami bahwa kami telah kehilangan kemuliaan Allah? Maka pada waktu kami bertobat, kami tidak akan mencari kemuliaan dari manusia, tetapi kami akan mencari kemuliaan dari Allah sendiri. Itulah yang ada di dalam Alkitab itu. Waktu Nikodemus telah percaya kepada Yesus, Yusuf Arimatea yang telah percaya kepada Yesus, mereka tidak mencari kemuliaan manusia, sehingga mereka pergi menguburkan mayat Yesus yang pada waktu itu semua orang sedang mengolok-oloknya. Tetapi Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, dia tidak mencari kemuliaan dari manusia, tapi dia mencari kemuliaan dari Allah, karena dia orang yang sudah percaya bahwa Yesus inilah yang berasal dari sorga. Kami berdoa supaya kami menemukan dalam pergumulan dosa kami masing-masing, dan kami tahu bahwa kami rindu kali manusia senantiasa memuji kami. Buatlah kami menyadarinya, itulah tandanya bahwa kami orang berdosa ini. Engkaulah Yesus yang berbicara kepada kami dan memberikan kami pengertian yang benar. Amin.